Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Miftah belajar tematik. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, dimanapun kalian berada, Pak Miftah berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran, pastikan bahwa diri kalian sudah melakukan pembiasaan di pagi hari seperti sholat duha, sholat subuh, tahfiz, qiraati, dan juga membantu orang tua. Dan jangan lupa sarapan ya, dan selalu jaga kesehatan serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Untuk itu, siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kita berharap mudah-mudahan teman-teman semua dimudahkan dalam memahami materi serta dilancarkan dalam menyelesaikan tugas-tugas hari ini. Seperti biasa ya teman-teman, untuk mengisi absen di grup bagi yang tidak bisa ataupun sakit dan juga izin mohon wapri ke Pak Miftah. Materi kita kali ini yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, serta pembelajaran kelima. Dan muatan pelajaran kita kali ini yaitu IPS dan SBDP. Adapun tujuan pelajaran IPS yaitu siswa mampu menemukan karakteristik tempat tinggalnya. 2. Siswa mampu menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam di daerahnya. Dan tujuan untuk pelajaran SBDP yaitu siswa mampu menentukan bahan alam yang akan digunakan untuk membuat karya seni kolase tentang hewan dan tumbuhan. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Beberapa hari lalu kita telah mempelajari tentang bagian tumbuhan. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang flora dan fauna serta mata pencarian dan sumber daya alam yang ada di bentang alam Indonesia yang tentunya memiliki perbedaan tiap daerah. Perbedaan karakteristik wilayah Indonesia menyebabkan perbedaan flora dan fauna, sumber daya alam, serta mata pencaharian penduduk di sekitar. Bagaimana dengan di daerahmu? Apakah jenis tumbuhan di daerah tempat tinggalmu sesuai dengan karakteristik bentang alam yang ada di tempat tinggalmu? Yang pertama, flora. Flora disebut juga dengan tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, keadaan tanah, dan ketinggian. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat tumbuhnya. Yang pertama, tumbuhan pantai, tumbuhan perkebunan, dan tumbuhan hutan. Yang pertama, tumbuhan pantai. Tumbuhan pantai tumbuh di sepanjang tepi pantai. Contohnya yaitu pohon bakau dan pohon kelapa. Pohon bakau berfungsi juga sebagai untuk mencegah terjadinya abrasi yang disebabkan oleh air laut. Selain pohon bakau, ada juga buatan manusia yang dapat mencegah terjadinya abrasi, yaitu beton penghancur ombak yang biasa ada di tepi-tepi pantai. Jenis flora yang kedua yaitu tumbuhan perkebunan. Tumbuhan perkebunan banyak dijumpai di dataran tinggi seperti di daerah pegunungan. Contoh tumbuhan perkebunan, lihatlah gambar berikut ini.
Jenis flora yang ketiga yaitu tumbuhan hutan. Tumbuhan hutan memiliki banyak ragam berdasarkan jenisnya. Tumbuhan hutan dikelompokkan menjadi hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen adalah hutan dengan tumbuhan yang hanya terdiri dari satu jenis. Contoh hutan homogen yaitu hutan jati, hutan mahoni, dan hutan damar. Yang kedua yaitu fauna. Fauna disebut juga dengan hewan. Indonesia mempunyai keragaman fauna. Beberapa jenis fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 oleh ilmuwan Inggris yaitu Alfred Russell. Yang pertama, hewan yang terdapat di bagian barat Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Dan yang kedua yaitu hewan yang terdapat di bagian tengah Indonesia, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Untuk contohnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Dan yang ketiga yaitu hewan yang terdapat di bagian timur Indonesia, Papua, dan Maluku Utara. Berikut contoh hewan yang ada di bagian Indonesia Timur. Yang ketiga, sumber daya alam. Kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup disebut kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian di setiap tempat akan berbeda sesuai dengan sumber daya alam yang ada. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian dan perkebunan banyak dilakukan di daerah yang memiliki tanah subur. Contoh tanaman pertanian adalah tanaman padi dan palawija. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dan contoh untuk perkebunan sebagai berikut. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Perikanan yang banyak diusahakan adalah perikanan darat dan laut. Perikanan darat dikembangkan melalui usaha tambak, kolam dengan memanfaatkan air sungai atau air danau. Adapun jenis-jenis ikan perikanan yang di darat sebagai berikut. Sedangkan kegiatan perikanan laut biasa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pantai, seperti pekerjaan nelayan, petani garam, petani rumput laut, dan masih banyak lagi pekerjaan yang ada di pantai. Yang ketiga adalah pertambangan.
pertambangan, yaitu suatu pekerjaan untuk mendapatkan material yang ada di dalam bumi dengan cara menggali, mengelola yang dikelola oleh BUMN ataupun negara untuk kepentingan rakyat. Berikut ini contoh pertambangan yang ada di Indonesia. Dan yang keempat yaitu kerajinan. Ketersediaan tanah liat di suatu daerah dapat menjadi sumber kehidupan bagi penduduk setempat, yaitu dengan cara membuat kerajinan gerabah. Dan ada juga tanaman rotan yang dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan seperti keranjang, kursi, dan meja. Dan yang kelima yaitu pariwisata. Wilayah Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Laut, pantai, danau, gunung, dan lembah menjadi objek wisata. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka penduduk sekitar bekerja sebagai menjual aneka souvenir, ada yang menjadi pemandu wisata, ada juga yang menyewakan penginapan, dan masih banyak lagi contoh lain pekerjaan yang ada di tempat pariwisata. Tugas untuk kalian yaitu buka buku paket tematik halaman 37. Buatlah ringkasan karakteristik bentang alam yang ada di Indonesia dalam bentuk tabel. Beberapa hari lalu kita telah mempelajari tentang kolase, baik tekniknya dan juga pengertian dari kolase. Untuk itu perhatikanlah bahan-bahan alami dan juga bahan yang tidak alami yang digunakan untuk membuat kolase. Setelah kalian membuat karya seni kolase, saatnya sekarang kalian mengapresiasikan hasil karya seni kalian. Apa sih apresiasi itu? Apresiasi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, dimulai dari mengenalinya, menilai, dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut. Atau juga bisa disebut dengan menghargai karya seni orang lain, memberikan penghargaan kepada penciptanya atau pembuatnya. Untuk lebih jelasnya, buka buku paket kalian, paket matematik 4C, halaman 38 dan 39. Silakan kalian baca. Tugas untuk kalian, perhatikanlah kolase berikut ini. Apresiasikanlah karya tersebut. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya tersebut? Bagaimana pendapatmu tentang kolase tersebut? Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Apa saran yang kalian sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Kesimpulan pelajaran kita kali ini yaitu setiap bentang alam memiliki karakteristik tersendiri, sehingga setiap daerah memiliki perbedaan yang sangat mencolok, baik itu suhunya, mata pencaharian yang ada di bentang alam tersebut, serta flora dan faunanya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah untuk difahami dan tentunya bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa ya, esok kita akan berpindah kepada subtema 2 dan masih sama dengan tema 3. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.